Halo semuanya, perkenalkan saya Grace Cindy Bengu dengan NIM 25011401114, mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 teori belajar, yaitu behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme. Kita akan mulai dari pendahuluan, di mana belajar merupakan proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui belajar, seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang diperlukan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dalam dunia pendidikan, terdapat berbagai teori belajar yang dikembangkan oleh para ahli untuk menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi. Teori-teori tersebut menjadi dasar bagi guru dalam merancang pembelajaran yang efektif. 4 teori belajar yang paling banyak digunakan adalah teori behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme. Masing-masing teori ini memiliki pandangan yang berbeda tentang proses belajar, peran guru, dan peran peserta didik. Baik, yang pertama kita akan mulai dari teori behaviorisme. Teori behaviorisme memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan teori ini antara lain yaitu Ivan Pavlov, John B. Waston, Howard Thorndike, dan B.F. Skinner. Di mana menurut teori behaviorisme, seseorang dianggap telah belajar apabila terjadi perubahan perilaku yang dapat diukur dan diamati. Dalam proses belajar atau pembelajaran, guru itu berperan sebagai pemberi stimulus, sedangkan peserta didik memberikan respon terhadap stimulus tersebut, di mana penguatan seperti reinforcement berupa hadiah atau pujian diberikan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Sementara hukuman atau punishment digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Di mana teori behaviorisme ini memiliki kelebihannya, di mana kelebihannya yaitu adalah mudah diterapkan dalam pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan dan pembentukan kebiasaan. Namun, teori ini juga memiliki kekurangannya, di mana teori ini kurang memperhatikan proses mental yang terjadi dalam diri peserta didik dan cenderung menjadikan siswa sebagai penerima informasi secara pasif. Baik, kita masuk pada teori yang kedua, yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini menekankan bahwa belajar itu merupakan proses mental yang melibatkan kegiatan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Tokoh-tokoh utama teori ini antara lain itu Jean Piaget, Jerome Bruner, dan David Ausubel. Menurut teori kognitivisme, pengetahuan itu tidak hanya diperoleh melalui respon atau stimulus seperti pada teori ini behaviorisme, tetapi juga melalui proses pengolahan informasi dalam pikiran, di mana dalam pembelajaran guru itu berperan membantu peserta didik memahami konsep dan mengembangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Siswa itu didorong untuk berpikir aktif, menganalisis, dan menemukan hubungan antara konsep. Kelebihan dari teori kognitivisme ini adalah mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memahami kemampuan berpikir kritis dan pemahaman yang lebih mendalam. Namun, penerapannya membutuhkan perencanaan yang baik dan kemampuan guru untuk memahami perkembangan kognitif setiap peserta didik. Baik, dan yang ketiga adalah teori humanisme, di mana teori humanisme ini memandang belajar sebagai proses pengembangan potensi diri manusia secara menyeluruh. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori ini adalah Abraham Maslow dan Carl
Carl Rogers, di mana menurut teori humanisme ini, tujuan utama pendidikan bukan hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga membantu peserta didik mencapai aktualisasi diri dan menjadi pribadi yang lebih utuh. Di mana dalam pembelajaran humanistik, siswa menjadi pusat pembelajaran, sedangkan guru itu berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang nyaman, menghargai perbedaan individu, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai minat dan bakatnya. Teori ini pun memiliki kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya yaitu adalah mampu untuk meningkatkan motivasi belajar, rasa percaya diri, dan perkembangan karakter peserta didik. Namun teori ini pun tidak kalah memiliki kekurangan juga, di mana kekurangannya ini yaitu terkadang sulit untuk diterapkan dalam kelas yang jumlah siswanya banyak, karena setiap peserta didik ini membutuhkan perhatian yang berbeda-beda. Dan yang keempat yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan itu dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam teori ini adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Di mana menurut teori konstruktivisme, belajar bukan sekedar menerima informasi dari guru, tetapi proses aktif dalam membangun pemahaman berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Dalam pembelajaran konstruktivisme, siswa itu didorong untuk mengeksplorasi, bertanya, berdiskusi, dan memecahkan masalah secara mandiri maupun kelompok. Di mana pada teori ini, guru itu berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri. Kelebihan dari teori konstruktivisme ini adalah mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan pemecahan masalah. Akan tetapi, pemerannya pun membutuhkan waktu yang lebih lama dan kesiapan guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang bermakna. Baik, dari keempat teori ini, yaitu behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme, memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda-beda dalam menjelaskan proses belajarnya. Di mana behaviorisme itu menekankan pada perubahan perilaku, sedangkan kognitivisme berfokus pada proses berpikir, dan humanisme menekankan pengembangan potensi diri, sedangkan konstruktivisme menekankan pembentukan pengetahuan melalui pengalaman. Dalam praktik pendidikannya, tidak ada satu teori yang paling sempurna untuk semua situasi. Oleh karena itu, guru perlu dan sangat berperan penting dalam memahami dan mengombinasikan berbagai teori belajar tersebut agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai keempat teori pembelajaran, yaitu behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme. Biarlah video ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk mengembangkan pengetahuan kita dalam menjadi seorang guru. Sekian dari saya, terima kasih.